Halo teman-teman pembelajar, kali ini kita akan membahas presentasi seorang mantan engineer NASA yang bernama Mark Rober yang berjudul The Super Mario Effect, Tricking Your Brain into Learning More. Sekitar setahun yang lalu, Mark Rober meminta follower YouTube-nya untuk bermain program puzzle yang simple yang ia buat bersama rekannya. Tujuan dari puzzle ini adalah membuat mobil melewati labirin dengan cara menyusun kotak-kotak kode yang menggambarkan operasi pemrograman komputer yang dilakukan secara looping. Setelah selesai disusun dan klik run, maka mobil tadi akan bergerak sesuai dengan perintah yang disusun tadi. Mark menjelaskan pada followernya bahwa ini dilakukan buat ngebuktiin bahwa semua orang, apapun backgroundnya, bisa belajar coding. Jadi 50.000 orang tertarik untuk ikut tantangan ini dan mencoba puzzle-nya tadi. Tapi sebenarnya puzzle ini dibuat bukan soal membuktikan bahwa semua orang bisa belajar coding. Jadi Mark secara acak memberikan dua versi puzzle yang sedikit berbeda. Versi pertama, ketika diklik run dan tidak berhasil, kita tidak akan kehilangan apapun dari 200 poin awal yang diberikan. Sedangkan di versi yang satunya, jika kita gagal, mereka akan mengurangkan 5 poin yang sebenarnya nggak ada nilai di dunia nyata. Gak akan ada orang lain yang lihat, bener-bener poin internet aja lah gak ada harganya. Tapi perbedaan kecil ini ternyata memiliki dampak yang besar. Dari 50.000 data yang dikumpulkan, bagi yang dihukum jika gagal, tingkat keberhasilannya sekitar 52%. Sedangkan bagi yang tidak dihukum, meskipun gagal, tingkat keberhasilannya mencapai 68%. Selain itu, dapat dilihat data jumlah percobaan untuk menyelesaikan puzzle tadi sampai dengan tuntas. Terlihat pada bagan warna oranye. Jadi yang tidak merasa dihukum ketika gagal mencoba hampir 2,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang merasa dihukum jika gagal. Jadi hasilnya memperlihatkan bahwa bagi mereka yang merasa tidak ada hukuman akan belajar lebih banyak dan lebih banyak berhasil. Jika kita bisa membingkai suatu proses sehingga kita tidak terfokus akan kegagalannya, akan jauh lebih banyak keberhasilan atau pembelajaran yang bisa kita raih. Bisa juga kita lihat bagaimana bayi atau balita selalu mencoba hal-hal baru. Dan jelas mereka tidak peduli dengan kegagalan pada prosesnya. Bisa dia belajar merangkak, belajar berjalan, dan kita pun tidak menghukum mereka saat mereka gagal, ya kan? Fokusnya selalu pada tujuan akhirnya. Dan kita merayakan keberhasilan dengan mereka. Ini juga sama seperti saat kita bermain game petualangan si tukang ledeng legendaris dari Italia. Ya benar, Super Mario Bros. Di mana kita berusaha mencapai istana untuk menyelamatkan putri cantik dari si jahat Bowser. Kita tidak terfokus bagaimana kita gagal sampai ke istana tadi. Bahkan ada yang baru pertama kali coba main nih, baru pertama kali megang controller, ya kan? Pas dia main terus si Mario-nya masuk ke jurang. Mereka nggak bakal mikir, ah malunya, gini amat gagalnya anjir. Terus mereka nggak mau nyoba lagi. Nggak mungkin, ya kan? Yang mereka pikirkan adalah, oh ini ada jurangnya ya, ntar gua bakal lebih cepat geraknya nih. Lompatnya juga agak entaran biar pas bisa ngelewatin si jurang tadi. Fokus dan obsesinya adalah tentang mengalahkan game ini. Bukan betapa bodohnya kita terlihat kalau kita terkena tempurung ijo yang nyeleding kita lah di tengah jalan atau nyemplung ke jurang tadi. Dan hasil nyata dari sifat belajar dengan tidak fokus pada kegagalan, kita akan menjadi sangat baik dan belajar lebih banyak dalam waktu yang singkat. Sehingga kita berada pada sisi grafik yang ini. Inilah yang Mark sebut dengan efek Super Mario tadi. Fokus pada si putri, fokus pada tujuan kita, bukan pada kegagalan dalam melewati rintangan yang ada. Efek Super Mario ini membawa kita kepada lebih banyak keberhasilan dan pembelajaran. Mark Rober saat ini memiliki channel YouTube yang seringkali memperlihatkan kemampuan engineeringnya dalam membuat beragam hal. Seperti pistol air terbesar di dunia, Nerf gun terbesar di dunia, atau mesin gun bola salju. Biasanya bisa dibuat dalam waktu 2-3 bulan. Tapi ada satu yang ia habiskan waktu hingga 3 tahun. Ia ingin membuat papan dartboard di mana setiap kali kita lempar, dartboard tadi akan bergerak dan memastikan dart yang kita lempar tadi mendarat pas di bagian tengahnya. Setelah banyak kegagalan dan penyesuaian, akhirnya berhasil juga nih. Karena ia menyikapinya seperti saat si Mario menyelamatkan si putri dari Bowser. Setiap hambatan dan kegagalan jelas tidak mengenakan. Tapi pada dasarnya nggak ada beda sama sekali saat kita main Mario terus masuk ke jurang.
kita paling ya ulang lagi lah sekali lagi. Konsep gamifikasi kehidupan ini lebih dari sekedar bersikap positif atau pantang menyerah. Karena sikap tadi memperlihatkan bahwa kita sedang menahan keinginan kita untuk berhenti. Konsep ini lebih kepada sangat ingin melakukannya, sangat ingin sukses menyelesaikannya. Dan menjadi sangat natural, kita tidak terlalu memikirkan kegagalan dan akan mencoba lagi. Seperti anak kecil yang selalu bangkit setelah jatuh saat belajar berjalan, atau seperti saat kita ingin menamatkan permainan Super Mario Bros. Setiap orang jelas sangat berbeda dalam kondisi hidup, cara menyikapinya, hasil yang diperoleh. Tapi ada satu prinsip umum yang sama. Dengan reframing, fokus pada tujuan akhir kita seperti bermain video game tadi, dengan kita sebagai karakter utamanya, kita bisa membuat diri kita untuk belajar lebih banyak dan lebih banyak berhasil. Satu lagi teman-teman, sebagai seorang gamer, saya tahu it feels really good to win the game. But I can assure you that it feels even better to win your real life. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.